untuk selanjutnya ini kami persilakan Prof Yedi dulu atau Bu Endang dulu. Siapa dulu? Ya, baik. Saya boleh. Mas Faisal, sebelumnya saya ucapkan selamat pada siang hari ini Anda ada di ruang sidang terbuka ya. Terbuka berarti ada mahasiswa juga di sini. Nah, memang draft tesis ini masih banyak kekurangan. Ini tentu sangat terkait dengan proses yang dijalani ya. Ini kan belum melalui sebuah mekanisme pembimbingan yang baik. Karena memang nyawa Anda tinggal di bulan ini, kalau nggak mau sampai Desember. Nah, tadi dari para penguji sebelumnya sudah ada banyak saran masukan, tolong dicat. Pada kesempatan ini saya sekaligus juga, karena ini sidang terbuka, jadi Anda welcome saja terhadap saran masukan bagi perbaikan draft tesis ini lebih lanjut. Yang pertama menyangkut persoalan-persoalan teknis redaksional tadi sudah disinggung. Dan mungkin saya tambahkan ya memang harus hati-hati menggunakan kata-kata itu, istilah-istilah yang pas ya, sesuai dengan konteksnya. Kalau kata ya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Misalkan kan di draft ini masih banyak kita temukan kata-kata yang kurang tepat penempatannya. Misalkan contohnya saja, kata sedangkan. Sedangkan itu kata apa? Gimana, Prof? Sedangkan kata apa? Saya bertanya, nggak usah dicari, ada nanti banyak di teksnya. Anda jawab saja, sedangkan itu kata apa? Jangan kata kerja, Prof. Kata kerja? Ya, iya, tata bahasanya, tidak. Sedangkan, maka, sehingga, karena, itu kata apa? Kata sambung. Nah, kalau kedudukannya aja nggak tahu, maka fungsinya untuk apa? Salah kaprah. Karena kata sambung kan nggak mungkin begitu saja. Misalkan Anda tempatkan sebagai kata depan, posisinya sebagai kata sambung, ya penghubung ya antar anak kalimat. Itu contohnya. Nah, terus kemudian kita masuk pada hal yang lebih substansi. Tadi juga Anda harus bisa membedakan antara permasalahan penelitian dengan pertanyaan penelitian. Permasalahan itu problem, isu. Nah, itu bisa dibongkar dengan mengajukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian akan menuntun peneliti untuk mengeksplor data-data sehingga permasalahan penelitian itu menjadi terjawab. Ini Anda harus clear di pemahaman tentang permasalahan dengan pertanyaan penelitian. Nah, itu nanti dijelaskan ya lebih lanjut di pemahaman Anda, sehingga nanti bisa dampaknya akan luas gitu, terhadap bagaimana tesis ini harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu coba nanti Anda perhatikan di abstrak paling depan. Anda buka abstrak. Di abstrak itu
sesuai dengan pedoman penulisan tesis, pada alinea pertama itu kan Anda sampaikan apa sih yang menjadi judul dari tesis ini, kemudian permasalahannya apa, kan begitu. Jadi itu dirumuskan kembali, kan paling tidak sesuai yang Anda rumuskan ya di dalam teks draft tesis ini. Paling tidak kan ada 3 problematik begitu tuh, problematik riset. Yang pertama terkait dengan program atau proyek office itu. Yang kedua tentang pengaruh program office tersebut. Pengaruh ini sebenarnya hanya 2 variabel penting sih tesis ini, antara COVID dengan perkembangan. COVID menjadi determinan bagi terjadinya perkembangan, baik itu perkembangan pelabuhan maupun perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kan begitu. Nah, oleh karena itu yang Anda munculkan. Terus nanti ya di abstrak itu juga di paragraf berikutnya Anda bisa menampilkan bagaimana sih hasil riset ini gitu secara singkat. Yang hasilnya pasti menjawab persoalan-persoalan yang Anda rumuskan tadi. Jangan menyimpang dari situ. Misalkan Anda problemnya tentang COVID misalkan. Loh, mengapa toh ada COVID di Pelabuhan Tegal itu? Nah, berarti kan Anda jelaskan sebenarnya bagaimana kondisi objektif Pelabuhan Tegal sehingga menjadi dasar bagi keterpilihan Pelabuhan Tegal untuk melaksanakan program COFIS, kan begitu, atau COFIS Project. Terus kemudian bicara perkembangan, sebenarnya apa yang mempengaruhi perkembangan itu? Bagaimana perkembangan itu berlangsung? Kalau Anda bisa menampilkan temuan bahwa ada perkembangan yang signifikan ya, sebagai dampak dari office project, maka ditampilkan sekilas di situ. Assalamualaikum, Prof. Hati-hati. Assalamualaikum, Prof. Yati. Halo? Assalamualaikum, Prof. Yati. Trouble ya, Bu Yati ya? Iya, Prof. Tiba-tiba mati sendiri. Iya. Ya. Jadi itu nanti di bagian abstrak begitu. Terus kemudian di bab 1 memang nanti rumusan gimana untuk menuju ke pertanyaan penelitian kan Anda ekspos sebenarnya problematiknya di mana, permasalahannya di mana. Dari isu tentang project tadi kaitannya dengan perkembangan. Terus baru kemudian pertanyaan penelitiannya dirumuskan. Yang lebih penting lagi di bab 1 tampaknya Mas Faisal harus menambahkan ya kerangka berpikir teoritik supaya nanti punya dampak positif terhadap proses analisis. Kalau data udah banyak, Anda banyak punya sumber, apakah
bingkai teoritiknya lemah, belum ada bingkai teoritiknya. Maka kesannya hanya berupa cerita tentang COVID, cerita tentang perkembangan itu. Hanya deskriptif, tidak ada analisisnya. Nah, ini penting. Kalau Anda memiliki bingkai teoritik, pasti nanti akan analitis tulisannya. Dan nanti di sistematika akan tampak yang Anda tulis itu isu-isu gitu loh, di bab, di sub-bab itu. Bukan seperti laporan kegiatan COVID Project. Ini kan kesannya seperti laporan COVID Project begitu. Ini sebuah tesis, karya akademik. Nah, untuk keluar dari jebakan Batman seperti itu, maka bingkai teoritik menjadi penting. Nanti di bab 1 yang urgent di situ. Kemudian di bab 2, saya minta nanti dirubah bab 2 itu. Bab 2 justru gambaran umum pelabuhan ya, langsung pelabuhan. Pelabuhan kalau sebelum COVID Project itu kan PPI itu, Pelabuhan Daratan Ikan. Pelabuhan Tegal Sari Tegal itu PPI. Nah, justru supaya nanti benar kelihatan bagaimana pengaruhnya gitu terhadap perkembangan yang namanya COVID Project itu. Jadi di bab 2 nanti di restrukturisasi, judul babnya tentang Pelabuhan Tegal gitu aja. Pelabuhan Tegal sebelum COVID Project. Sebelum COVID Project. Nanti isinya apa di situ? Mungkin secara umum kan perlu dideskripsikan struktur organisasi dan manajemen ketika masih PPI kayak apa gitu. Terus kemudian fasilitas, sarana dan prasarana atau istilah kerennya infrastrukturnya. Terus kemudian ini yang menyangkut produktivitas hasil laut itu apa? Tingkat perusahaan yang berkembang di situ, Prof. Belum, ini kan bicara sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Jadi sebelum COVID, bab 2 itu gambaran umum PPI gitulah. Gambaran umum PPI Kota Tegal. Ya, subbab A-nya nanti menyangkut struktur organisasi gitu ya. Struktur organisasi dan tata kelola bolehlah. Tata kelola manajemen ya. Struktur organisasi dan manajemen. Terus subbab B-nya nanti fasilitas atau infrastruktur gitu ya. Terus C-nya maksud saya ini aktivitas di pelabuhan itu. Aktivitas di pelabuhan di PPI itu ya. Itu bagaimana gambarannya sebelum COVID Project gitu. Itu. Terus baru nanti di bab 3-nya Mas Faisal mendeskripsikan tentang itu yang sudah dibuat itu COVID Project kan? Iya kan? Nah, COVID Project, tapi coba dibuat berdasarkan isu, jadi nggak seperti laporan kegiatannya project itu, berdasarkan isu, misalkan apa, kalau bicara project kan tahapan persiapan, misalkan ya, tahapan persiapan, pelaksanaan, terus kemudian pelaksanaan project maksud saya, terus kemudian hasil ya, hasil dari kegiatan itu 3 unsur itu udah bisa subbab A, subbab B, subbab C. Jadi Anda rewrite ya apa yang sudah itu supaya lebih simpel, tapi berdasarkan isu gitu. Itu bab 3. Terus kemudian di bab 4-nya, bab 4 ya nggak masalah kan bicara perkembangan kan, perkembangan pelabuhan. Iya kan? Tapi kan pasca COVID, iya kan?
Ya, berarti itu kan itu udah masuk ke P3 ya. Pelabuhan apa? Pelabuhan perikanan pantai. Ya, pelabuhan perikanan pantai. Jadi jelas sebagai sebuah karya sejarah ya, tesis sejarah itu dimensi historisnya itu cukup jelas. Bab 4 memang bicara perkembangan, tapi perkembangan P3 tadi, pelabuhan perikanan pantai. Nah, Kota Tegal 2006 sampai 2011. Ya, nanti sama itu menyangkut tiga aspek tadi. Yang pertama organisasi dan manajemen, tapi bisa di titik 2 begitu, dari PPI ke P3. Misalkan begitu, itu kan apa? Berbasis isu gitu. Itu subbab A-nya. Terus kemudian subbab B-nya kan bisa peningkatan fasilitas pelabuhan. Misalkan begitu. Terus subbab C-nya apa tadi, saya sudah koreksi, nanti saya kirim ya. Iya, Prof. Ya. Subbab C-nya bisa peningkatan hasil tangkap, misalkan begitu. Sudah Anda bahas, tinggal nanti dirumuskan lagi gitu loh kan, apa istilahnya itu jumpalitan gitu, nanti disinkronisasi, dikumpulkan sesuai isu-isunya. Peningkatan hasil tangkap kan data-datanya ada tuh, dari berapa jadi berapa. Terus bahkan kapal-kapalnya juga datanya ada. Kira-kira bagus banget, Anda udah punya banyak data, tinggal bagaimana ini disusun kembali. Makan. Yaitu ya sudah bab 4, 3 subbab tadi. Nah terus kemudian bab 5 kan Anda bicara pengaruh ya, pengaruh dari perkembangan itu terhadap kehidupan sosial ekonomi. Nah maka di sini Anda yang subbab A itu kan udah harus pindah tuh. Subbab A berarti kan masuk ke bab 4, ya kan? Iya, Prof. Pindah aja, langsung dipindah ke bab 4. Terus kemudian di bab 5-nya sendiri itu subbab A-nya apa tadi ya? Benar, saya ceknya. Prof. Bisa diulangi, Prof. Gimana Mas Faisal? Tadi yang subbab A dipindah ke bab 4, Prof. Iya, betul. Terus kemudian bab 5 ini subbab A isinya apa? Benar, bukakan file saya lupa. Harus buka file. Isinya mengenai pengaruh, terus perubahan sosial, perkembangan. Jadi di bab 5 berarti nanti kan misalkan perubahan sosial masyarakat kan nggak jelas nih, perubahan sosial masyarakat kayak apa. Nah makanya ini tadi saya katakan berbasis isu saja, subbab A bab 5 misalkan dalam konteks perubahan ini apa? Oh ternyata ada isu yang menarik nih, terbukanya peluang kerja dan peluang usaha. Nah dengan demikian subbab A dari bab 5 isinya tentang judul subbabnya peluang kerja dan peluang usaha. Lebih jelas, Anda kan bicara tentang pengaruh perkembangan itu terhadap kehidupan sosial. Jadi awali dari subbab A, peluang kerja dan peluang usaha. Data-datanya kan ada peluang kerja, jadi ada banyak industri di situ sehingga menyerap banyak tenaga kerja, iya kan? Nah, berarti kan peluang kerja menjadi terbuka luas dan semakin beragam. Sementara peluang usaha kan usaha di apa? Pelabuhan, Peluang usaha itu kan usaha perikanan toh. Perikanan. Nah, nanti kan itu ada datanya sudah
tumbuh berapa home industri apa saja di situ, itu kan peluang usaha. Bahkan selain itu terkait dengan itu ada banyak warung, iya kan, ada banyak rumah makan, terus apalagi begitu. Itu peluang usaha. Dan nanti Anda pahami dulu apa itu yang dimaksud peluang kerja, apa itu yang dimaksud peluang usaha. Itu sebab terus B-nya apa? Sebab B-nya ketika Anda bicara perkembangan ekonomi masyarakat, cari isunya apa dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Isu yang penting apa di situ? Misalkan ini saya contohkan aja, belum tentu benar, tapi paling enggak jadi guidance Anda. Isunya apa? Misalkan, isunya tentang peningkatan pendapatan. Nah, berarti sebab B, judulnya peningkatan pendapatan. Di bab sebab A kan peluang kerja dan peluang usaha, kemudian B, peningkatan pendapatan. Kan begitu toh? Anda jelaskan nanti peningkatan pendapatan siapa saja. Bahkan kemudian peningkatan pendapatan bisa kita lihat kontribusinya ke PAD, misalkan begitu. Pendapatan ini luas ke pemerintah, kemudian pelaku usaha, ke para pekerja, begitu. Ya kan? Nanti kalau misalkan data kuantitatifnya kurang lengkap, didukung kualitatif wawancara. Begitu ya, Mas Faisal? Iya, Prof. Terus kemudian C, sebab C-nya bab 5 apa? Misalkan tadi ini jelas C-nya kita lihat misalkan apa tadi? Habis peningkatan pendapatan, mungkin sebab berikutnya adalah kesejahteraan. Iya kan? Pendapatannya meningkat, sejahtera enggak sih? Sing sejahtera sopong. Ya. Barangkali C-nya peningkatan kesejahteraan. Ini harus dipetakan. Sing sejahtera itu pengusaha, pekerjanya tetap miskin, tidak sejahtera maksud saya, atau malah ikut sejahtera. Terbukti dengan Anda kan punya data tuh keluarga prasejahtera turun secara signifikan. Nah itu kan bisa dibahas di sebab peningkatan kesejahteraan begitu. Ternyata perkembangan pelabuhan Tegal itu meningkatkan kesejahteraan pada berbagai pihak, baik pelaku usaha maupun para pekerja. Begitu. Cukup jelas kan? Nah, strategi adaptasi nggak usah masuk, ngapain ngomong itu? Langsung saja pengaruhnya kan tadi. Yang pertama peluang kerja, peluang usaha, kemudian sebab B-nya peningkatan pendapatan, C-nya peningkatan kesejahteraan. Jelas, alurnya jelas. Dengan begitu nanti dari sisi kronologis juga tampak, dari sisi historisnya juga tampak. Bagaimana dari bab 1 sampai bab 5, ya 6-nya akan simpulan. Dan simpulan jangan menyimpang dari permasalahan penelitian. Saya kira itu sebagai masukan dari saya dan sudah dicatat semua ya, Mas Faisal ya. Sudah, Prof. Cukup jelas atau Anda ada pertanyaan? Untuk data mengenai wawancara, khususnya di masyarakat Tegal Sari, itu saya mengalami kendala, Prof. Kendalanya itu berkaitan dengan para pengusaha, Prof. Para pengusaha itu biasanya kayak kemarin saja saya wawancara sama PT Lucy, ketemu Pak Sotu, itu saya baru masuk saja langsung diusir, Bro. Kayak gitu. Iya. Apa ada saran untuk melakukan wawancara agar kata wawancara itu saya bisa? Enggak. Anda mau wawancara cari data apa dulu? Data mengenai ini kayak pendapatan
pendapatan para pekerja kayak gitu, Prof. Nah, kalau para pekerja kan nggak perlu ke perusahaan dan memang susah. Itu Anda bisa tanya ke pekerjanya, kan lebih bebas. Masyarakat luas kan bebas toh, sambil nongkrong-nongkrong di warung, bekerja di situ upahnya berapa ya? Terus nanti di cross check dengan apa namanya UMP gitu, uang apa yang UMR ya, UMR. Ya itu di cross check begitu. Sekarang kan terikat itu. Sejak kapan UMR diterapkan misalkan, itu ditanyakan para pekerja. Memang kalau susah cari data tentang perusahaan ke Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau susah masuknya. Misalnya yang menyangkut berapa pekerjanya di situ gitu ya. Itu kan Anda tanya pekerja di situ. Koncomu piro kerja di situ. Dan nanti di cross check di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemarin saya juga sudah ke sana juga, Prof, ke dinas tersebut, tapi mereka hanya mampu menampilkan tahun 2016 sama 2015 dan sebelumnya itu nggak ada, Prof. Dan para pelaku usaha di situ mereka seakan-akan menyembunyikan mengenai jumlah kayak gitu, jumlah terus keuntungannya berapa, fasilitasnya berapa kayak gitu. Berkaitan dengan perusahaan Bluesea ini kan dia melakukan ekspor kayak gitu, ekspor luar negeri, sama PT HJ dia juga melakukan ekspor ke luar negeri. Pas saya ke BPS Jakarta juga mereka hanya mampu menampilkan jumlah nominal ekspornya saja, tapi perusahaannya itu nggak ada kayak gitu, Prof. Ini nama perusahaannya apa itu nggak ada kayak gitu. Oh, itu data lengkap kok di Dinas Perdagangan Perindustrian. Kalau di kota nggak ada, di provinsi bisa juga di cross check di BPS. Ada BPS. BPS nggak usah ke Jakarta, BPS Kota Tegal aja ya. Kalau BPS sekarang kan bisa diakses online juga. Ya kemarin Tertentu. Ada, jadi banyak jalan menuju Roma. Nggak usah harus cari ke perusahaan yang memang susah gitu. Nanti di cross check dari berbagai sumber akan ketemu yang mendekati kebenaran. Benar banget ya ora wong akeh wong ora jujur kan begitu. Apalagi yang menyangkut ekspor. Tapi ada data resminya ada. Oke, begitu ya Mas Faisal. Ya, baik. Terima kasih Prof. Singgih. Dari saya cukup. Untuk selanjutnya